Duluan dulu. Pak, Bu, mau. Ke rumah warga dulu. Ke rumah masyarakat. Cepat, mau. Iya, ke rumah warga dulu. Sana dek. Situ dek. Cepat. Ayo, cepat. Rumah warga dulu. Pelan. Bu, ibu. Ayo, Bu. Jangan. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Pecah. Bentrok polisi versus warga di Pulau Rempang, Batam. Bentrokan antara polisi dan warga, pecah di Rempang Galang, Batam, Kamis tanggal 7 September tahun 2023. Warga sebelumnya membuat barikade untuk menolak relokasi. Bentrokan tidak dapat dihindari, ketika polisi berusaha menerobos barikade warga. Aparat membawa water cannon dan gas air mata, untuk membubarkan massa. Sementara massa mencoba melawan, dengan melempari aparat dengan batu. Sebelumnya Badan Pengusahaan, BP, Batam, berencana melakukan pengukuran dan mematok lahan yang akan digunakan untuk investasi, di Pulau Rempang dan Galang. Ribuan rumah warga yang terkena proyek strategis nasional itu, rencananya akan direlokasi ke sebuah lokasi di Cijantung. Pemerintah akan membuatkan rumah permanen, untuk warga terdampak, di lokasi yang baru, serta diberi lahan. Namun, warga setempat masih keberatan atas rencana tersebut. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI melalui akun media sosial X atau Twitter-nya mengatakan, ada 60 kendaraan aparat gabungan yang mencoba masuk ke Pulau Galang, untuk melakukan pengukuran lahan. Mereka lalu terlibat bentrok dengan warga yang menolak relokasi. Kegiatan ini jelas mendapat penolakan dari mayoritas penduduk 16 Kampung Melayu Tua, karena tujuan pemasangan patok ini merupakan rangkaian kegiatan yang hendak memindahkan warga dari kampungnya, tulis YLBHI dikutip Rabu, tanggal 7 September tahun 2023. Dari foto dan video yang dibagikan, terlihat ada warga yang mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut. Beberapa orang mendapatkan intimidasi, kekerasan fisik, dan 6 orang ditangkap oleh kepolisian setempat, kata YLBHI. Demikianlah berita tentang bentrokan antara warga dengan aparat di Batam. Tentu saja kita semua dapat menduga bahwa, rakyat pasti kalah dalam bentrokan ini. Untuk itu izinkanlah admin mengingatkan para pendengar yang setia. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Pulau Rempang mencekam, gas air mata ditembakkan ke sekolah, murid lari ketakutan. Keberingasan aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan BP Batam tidak hanya menyasar warga Pulau Rempang, Kota Batam yang menutup jalan, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Murid-murid sekolah dasar di kawasan Rempang juga menjadi korban. Salah seorang warga, bernama Bobby, mengatakan, saat mengevakuasi warga tiba-tiba gas air mata ditembakkan ke sekolah. Kondisi itu membuat anak-anak menangis dan berlarian, kata Bobby. Padahal, kata Bobby, guru-guru SD tersebut sudah meminta, agar gas air mata tidak ditembakkan ke arah sekolah. Tetapi gas air mata sudah tiba di atap sekolah, katanya. Suasana mencekam tersebut juga beredar di media sosial. Terlihat salah satu sekolah di Rempang dipenuhi asap. Di sisi lain guru terbirit-birit membawa beberapa murid, untuk lari melalui pintu belakang sekolah. Sampai saat ini suasana di Pulau Rempang masih mencekam. Warga sampai saat ini masih bersiaga di beberapa titik. Saat ini tim gabungan menuju lokasi pembangunan proyek strategis nasional ini, akan dilaksanakan. Sekarang kami masih jembatan 4, tim gabungan terus masuk ke arah Sembulan, kata warga lainnya. Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari aparat,
terkait tentang tindakan mereka tersebut. Parit Ridwanuddin, manajer kampanye pesisir dan laut Walhi Nasional, meminta Polda Kepri menarik pasukan dari kampung adat Pulau Rempang, Kota Batam. Aparat ini masuk untuk melakukan pemaksaan pematokan dan pengukuran tanah di Pulau Rempang, yang dilakukan 1.000 personil kepolisian, menggunakan gas air mata. Data sementara 6 orang telah ditangkap oleh polisi, sejumlah warga mengalami luka-luka, kata Parit. Hal ini menunjukkan ironi besar, karena uang yang didapat dari pajak dari rakyat, digunakan untuk melawan dan melumpuhkan rakyat yang memperjuangkan ruang hidupnya, kata Parit kepada Tempo.co. Ia melanjutkan, masyarakat Pulau Rempang adalah pemilik pulau itu, jika pemerintah, dalam hal ini Wali Kota Batam, tidak bisa melindungi mereka, dia telah gagal menjalankan mandat untuk melayani dan melindungi rakyat. Walhi sedang berkomunikasi dengan Komnas HAM, untuk memastikan perlindungan HAM bagi masyarakat Pulau Rempang, katanya. Pembangunan Pulau Rempang mengabaikan masyarakat kampung adat. Pulau Rempang pada akhir Agustus tahun 2023 lalu ditetapkan menjadi proyek strategis nasional. Di kawasan ini akan dibangun pembangunan industri, pariwisata, dan lainnya. Badan Pengusahaan, BP, Batam memastikan pengembangan pembangunan Pulau Rempang Kota Batam atau yang disebut, Rempang Eco City, masuk dalam daftar program strategis nasional PSN, tahun 2023. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Aryastuti Sirait, mengatakan, masuknya pembangunan Rempang sebagai PSN 2023 tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Aturan ini disahkan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada tanggal 28 Agustus tahun 2023 lalu di Jakarta, kata Tuti. Aryastuti menerangkan bahwa pemerintah pusat melalui kerjasama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha MEG, bakal menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi, demi mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia. Kita berharap pembangunan Pulau Rempang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri, khususnya Kota Batam, katanya. Demikianlah berita tentang bentrokan antara warga dengan aparat di Batam. Tentu saja kita semua dapat menduga bahwa, rakyat pasti kalah dalam bentrokan ini. Untuk itu izinkanlah admin mengingatkan para pendengar yang setia. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allahu Rabbuna. Anak sekolah. Cepat, Pak, cepat, Pak. 3B kan. Anak sekolah balik, Bu, balik, Bu. Iya, Pak. Mana lagi, mana ada lagi? Di mana, Bu? Balik, ayo, balik. Ayo, keluar. Siapa? Ayo, keluar anak sekolah. Ayo, balik. Sini. Balik ke rumah. Balik sekolah. Ini anak-anaknya dari mana?
sana selalu pindah. Tidak, Bunda Epek ke Batam, Pak. Mana bisa, Bunda? Balik ke rumah warga dulu. Ke rumah warga dulu kan? Bawa ke rumah warga dulu Kak, dibawa. Bawa.